Halo sahabat Kompas, selamat datang kembali di Bahas Peristiwa. Kali ini bersama saya Rebia Salasa, jurnalis harian Kompas. Saya ditemani oleh jurnalis harian Kompas juga yang sama-sama bertugas di Des Olahraga, Mas Kelvin Yanusa atau Mas Kel. Sehat Mas? Sehat. Lari terus. Iya. Nulis lagi maksudnya. Udah lupa nih basket. Tapi kan di Bahas Peristiwa ini kita udah pernah bahas sepak bola sering. Terus kemarin MotoGP. Ya sekarang waktunya basket lah ya, udah. Karena pas momennya. Karena pas momennya tanggal 16 lah ya, tanggal 16. Senin waktu sana. Waktu sini. Waktu sini NBA All Star. Menarik juga nih ya, karena sekarang formatnya tiba-tiba berubah. Terjadi empat tim gitu ya. Formatnya baru. Format baru. Sebelumnya kan NBA nyoba-nyoba tuh kan. Di 2018 setelah lama dengan format klasik West versus East, dia kan berubah tuh. Tiba-tiba jadi ada kaptennya. Jadi dua pemain dengan voting paling tinggi dari masing-masing divisi itu dijadikan kapten. Nah, nanti kapten itu memilih pemain-pemainnya mereka gitu, mendraft pemainnya mereka gitu. Nah, itu bertahan tuh 6 musim. Sempet seru lah pokoknya. Ada seru berapa kali. Nah, di musim terakhirnya agak kurang tuh. Musim lalu? Enggak, 2 musim lalu itu agak kurang tuh. Agak kurang, makanya dikembalikan ke format West versus East lagi. Nah, tahun lalu tuh format West versus East kembali lagi. Malah flop ternyata. Karena skornya ternyata jauh banget. Beda 25 poin dan nggak ada kompetitifnya. Makanya tahun ini untuk mengembalikan lagi, dibuatlah gebrakan baru tuh, format baru akhirnya NBA. Oh, jadi urgensinya sebenarnya biar lebih ngangkat seru lagi gitu. Karena udah gak seru. Udah gak seru. West versus East-nya gak seru ternyata. Tapi kayaknya banyak pemain juga yang kayak ngapain sih diubah lagi gitu. Kan ini juga maksudnya NBA All Star kan yang kita yang nggak main secara kompetitif lah gitu. Tapi apa emang tetap dibutuhkan gitu ya untuk? Nah, mungkin bedanya kalau dulu ini kali ya, di tahun 2000 ke bawah itu West versus East rame karena rivalitasnya kan masih ada gitu. Pemain masih saling gontok-gontokan lah gitu, masih ribut di luar dalam lapangan. Kalau sekarang kan udah banyak yang berteman lah gitu karena medsos dan segala macam. Jadi rasa rivalitasnya di lapangan juga kurang. Bahkan berebut MVP-nya, kalau dulu kan MVP All Star itu kayak ini gue raja di pertunjukan ini gitu. Kalau sekarang itu kayak ini aja jadi semua dermawan gitu aja. Oh, lu belum pernah MVP, ya udah nih kali ini lu yang gue kasih MVP, bolanya dikasih dia terus. Jadi kayak monggo gitu. Tren 5 tahun terakhir itu seperti itu. Makanya pemenang MVP All Star 5 tahun terakhir itu pemenang pertama MVP All Star baru dapat. Tahun lalu kan Damian Lillard. Itu dia baru dapat di usia 33 tahun. Pokoknya debut dapat MVP. Iya. Ini belum nih, udah lama main belum? Ya udah boleh aja. Oh iya gitu ya. Itu yang makanya mau diubah di tahun ini. Iya, sedangkan dulu kan orang mau dapat MVP All Star tuh, wah, persaingannya tuh inilah ketat banget. Bener-bener lah ya. Bergengsi gitu. 4 tim berarti ya. 4 tim tuh siapa tahun aja ini tuh? 4 tim, format baru. Jadi kan ada total 24 pemain. 24 pemain yang terpilih dari voting penggemar, pemain sama voting dari media. Nah, itu ada 24 pemain dibagi menjadi 3 tim. Timnya Shaquille O'Neal, timnya si Kenny Smith, sama timnya Charles Barkley, Chuck itu. Nah, dibagi 3 tim. Kebetulan gak tau kenapa draftnya pas gitu, kayak tim Shaq itu kayak khusus veteran gitu. Yang udah tua-tua lah gitu. Tergantung ini ya. Iya. Terus timnya si Kenny itu tim yang bintang-bintang muda yang baru bersinar. Timnya Shaq itu contohnya ada Stephen Curry, ada LeBron, ada Kevin Durant, itu kan udah ininya lah dewa-dewa. Nah, kalau timnya Kenny itu bintang muda kayak si Anthony Edwards, Ant-Man kan, Jalen Brunson, sama yang terbaru itu si Darius Garland yang lagi naik-naiknya sama Cleveland. Nah, satu lagi ini timnya si Chuck. Timnya Chuck itu isinya bintang-bintang tapi global dia, yang internasional. Banyak pemain dari luar Amerika kayak misalnya Jokic, ada juga Shea, calon MVP musim ini kan, sama sebenarnya Giannis masuk ke dalam tim itu, tapi karena dia
cedera, akhirnya digantikan sama Trae Young. Padahal Trae Young kan bukan inilah orang Amerika, jadi kurang masuk di tim. Ya, nah 3 tim ini, 1 tim lagi ini nanti ditentukannya itu dari pemenang Rising Star Challenge. Jadi di Rising Star itu nanti dibuat mini turnamen juga, isinya 4 tim. 3 tim itu isinya pemain-pemain muda NBA, satunya lagi itu tim dari NBA G League. Nanti pemenang dari turnamen itu masuk ke mini turnamennya All Star. Jadi 4 tim, sistem gugur, langsung semifinal, menang, final, ketemu, selesai. Dan kemungkinan lebih seru nih kayaknya ya kalau semakin banyak terus mungkin. Tapi yang jadi concernnya sebenarnya poinnya, Rep. Biasanya kan kamu tahu kalau All Star itu kan poinnya banyak banget kan, kayak rata-rata 5 tahun terakhir aja pasti di atas 150 kan. Nah nanti di tiap pertandingan itu cuma 40 poin. Dibatasin ya. Iya. Jadi 40 poin di semifinal, 40 poin final. Jadi kalau di total kan satu tim paling nyetak 80 poin doang. Nah, itu dari sisi durasi mungkin fansnya puas nggak tuh? Iya, jadi malah lebih cepat nanti. Kalau di era 3 point sekarang, 40 poin itu kan paling cuma 13 kali 3 point ditambah 1 free throw sudah game itu. Udah selesai. Iya juga ya, cepet banget dong. Iya, Stephen Curry selesai. Udah aja lah. Udah selesai game gitu. Ya itu dari sisi durasi, tapi dari sisi sebaliknya kompetitifnya mungkin akan kejaga gitu, karena kan 40 poin ketat gitu kan. Akan kejar-kejaran, dibandingkan musim-musim sebelumnya kan main 4 quarter, tapi 3 quarternya itu kayak ya udah asal-asalan aja kan, yang penting masuk. Nggak ada. Jadi siapa yang duluan dapat 40 poin dia yang menang gitu ya. Orang bakal ngejar. Nggak ada waktunya. Targetnya 40 poin. Oke. Tapi untuk kontes-kontes itu masih tetap ada ya Mas, yang kayak 3 point, ada. Tahun lalu kan sempat seru nih, terutama yang 3 point. Sekarang Stephen Curry versus Sabrina. Itu seru banget kan, maksudnya untuk yang di luar di luar circle perbasketan aja kan kayaknya terpapar lah gitu. Nah tahun ini gimana nih, apa jangan-jangan yang All Star yang seru, yang kontes-kontesnya justru? Nah tahun ini kebetulan ini nggak ada tuh kayak gimmick yang tahun kemarin NBA lawan yang WNBA kan, udah nggak ada tuh tahun ini. Dan 3 pointnya sendiri tahun ini meskipun mainnya di Chase Center di California, kandangnya si Golden State, Curry nggak akan turun di 3 point itu. Jadi yang main nanti ada Damian Lillard, wakil tuan rumah Buddy Hield. Nah Damian Lillard sama Buddy Hield ini udah pernah menang sih kontes 3 point sebelum. Sisanya yang belum pernah menang tuh, yang bintang-bintang baru. Ya dibilang seru enggaknya ya kurang sih sebenarnya. Karena Damian Lillard kan juara 2 tahun beruntun juga, tapi nggak ketemu lawan yang sepadan dia. Kan akan seru kalau misalnya juara-juara ininya keluar kayak Damian Lillard, tapi ada Stephen Curry juga. Nah ini diadu nih. Nggak ada gimmick-gimmick kayak gitu ya tahun ini ya? Kayaknya sih agak kurang nih tahun ini nih. Tapi kita lihatlah nanti, siapa tuh ada bintang baru kan muncul kan. Tapi kalau di NBA All Star-nya itu, tadi sempat ngomongin Sisei kemungkinan jadi MVP. Kenapa Mas? Maksudnya kita nonton di sini juga ya waktu itu. Untung bisa nonton di sini ya. Maksudnya pemain muda, terus kenapa dia? Dia kayaknya salah satu pemain yang juga mendukung. Udahlah ganti aja formatnya biar seru. Kenapa dia berpotensi? Beruntung berarti kita ya bisa nonton di sini ya. Langsung bisa ngobrol sama dia. Ya sih paling menonjol karena ya dia kan bisa bilang calon MVP musim ini. Calon MVP musim ini di musim reguler, timnya juga sekarang paling atas di wilayah barat. Ya memang dia salah satu pemain paling on form lah musim ini. Ya makanya kenapa dia salah satu kandidat untuk meraih MVP All Star juga tahun ini. Tapi kan kalau kita balik lagi, pemain internasional itu apakah cocok main di All Star? Nah itu pertanyaan besarnya kan. Karena seorang Jokic saya tuh bilang, bahkan kalau dia ditunjuk jadi kapten, terus disuruh milih pemainnya, bahkan dia nggak akan milih diri dia sendiri. Karena dia nggak ditakdirkan untuk All Star. Karena pemain internasional Eropa itu kan dia lebih ke efisiensi bermain, lebih ke teknikalnya. Sedangkan kalau di All Star kan atraktif, dia lebih butuh
atraksi Amerika yang root yang main di jalanan kan akan lebih bersinar gitu. Nah, kita harus ngeliat lagi nanti di All Star apakah pemain-pemain internasional ini keluar nggak tuh dengan gaya-gaya main yang sebenarnya ini notebook banget lah gitu. Sangat ini banget. Apalagi sih kan kalau kita kenal mainnya ngambil ini kan fall, nyari free throw. Nah, di All Star kan siapa yang mau ngelanggar? Mau masuk silakan. Iya juga. Tapi kan timnya juga, ditambah timnya sama. Ya, maksudnya sama-sama pemain internasional. Yang menarik justru dari timnya Shaq nanti. MVP-nya kemungkinan akan rame tuh. Ada Curry yang pemain tuan rumah. Yang mana Curry ini bukan pemain egois yang mengincar gelar individu. Tapi kalau dia udah termotivasi, nah itu udah beda ceritanya. Jadi pertama kali dia menang menang MVP All Star itu di mana tuh? Di mana tuh? Cleveland. Cleveland itu tahun 2022. Itu dia udah main berapa tahun itu? Udah belasan tahun dia baru dapat MVP All Star itu. Dan kenapa Cleveland? Karena Cleveland itu salah satu kota yang paling membenci dia. Jadi ada motivasinya. Jadi Curry itu mengalahkan LeBron berkali-kali di Cleveland di rumahnya mereka sendiri di final kan. Nah, sehari sebelum All Star, Curry itu datang ke stadion sama istrinya kan. Masuk stadion, dibuin dia di stadion. Besoknya 50 poin, bawa pulang MVP. Selesai. Nah, kali ini kan dia tuan rumah, mungkin ada vibe-nya dia lagi. Beda sekarang ini ya, motivasi tambahannya ya. Menarik ya untuk disaksikan ya kayaknya NBA All Star. Iya. Boleh lah ini pertaruhannya NBA lah. All Star-nya mau dibawa kemana ini? Kalau ini berhasil mungkin tahun-tahun depan akan format seperti ini. Tapi kalau gagal pasti harus cari gebrakan lagi. Gebrakan baru lagi. Itu NBA All Star. Kemarin juga sempat rame ini kan. Maksudnya kalau soal NBA, beberapa pemain juga kan nggak ikut ya. Iya. Kayak Anthony Davis cedera, Giannis cedera. Terus beberapa pemain juga yang bintang-bintang yang bersinar musim ini nggak masuk ternyata, kayak Devin Booker, LaMelo Ball yang ternyata LaMelo Ball itu pilihan satu penggemar tapi nggak masuk karena nggak di pilihan media sama pemainnya. Yang lainnya nggak ngangkat dia. Kalah suara. Anthony Davis juga kemarin kan lagi rame itu selain dia nggak masuk All Star, dia lagi rame juga trade yang katanya cukup menggembarkan. Ya untuk sangat menggembarkan, maksudnya untuk orang di luar di luar yang suka ngikutin NBA atau basket aja terpapar lah gitu kan, apalagi ada banyak yang menunggangi menunggangi tren atau bahkan yang berita gak itu. ngikutin basket aja kaget ya. Tahu. Sampai dicari-cari ini akan kalau di term sepak bola kayak apa sih ternyata. Pokoknya banyak yang menunggangi itu kan di medsos gitu, terus ada aplikasi-aplikasi bahasa yang kayak review your mistakes katanya Mev gara-gara nuker sama Anthony Davis. Nah itu benar. Gimana sih Mas, maksudnya siapa yang lebih untung dengan pertukaran ini? Apakah Mavs, apakah Lakers gitu? Siapa yang lebih untung ya? Karena kan harusnya atas dasar untung nggak untung kan? Bener. Ibarat barter ini. Barter. Kalau ngomongin untung nggak untung sih samar ya kalau dua tim. Yang jelas paling untung itu NBA. Karena jadi seru. Iya benar. Karena NBA kan beberapa bulan lalu sebelum trade ini dia kan ada isu bahwa penontonnya itu berkurang drastis karena nggak tahu karena kurang kompetitif atau karena terlalu banyak 3 point dan segala macam itu kan tergerus tuh katanya penontonnya. Nah tiba-tiba datanglah trade deadline yang isinya semua bintang semua kacau nih, dan highlightnya ya sih itu kan Doncic ditukar sama Davis nggak tahu dari mana, nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba ditukar gitu. Dan emang harus mau ya kalau kayak gitu. Iya, pemain harus kalau sepak bola kan harus ada ini persetujuan dari pemain. Kalau di NBA nggak ada. Jadi tim bisa menukar pemain seenaknya. Makanya siapa Dennis Schroeder kan bilang kalau NBA ini udah kayak perbudakan modern. Habis itu dia ditukar berapa kali tuh dalam berapa hari. Gara-gara ngomong gitu.
Tapi kalau ngomong gambaran besarnya, untung ruginya pasti ini ya. Kalau ngomong masa depan, pasti Lakers. Karena kan Doncic sendiri masih muda banget, masih 25, karirnya masih akan panjang. Tergantung dia mau perpanjang kontrak apa enggak tuh nanti tuh di Lakers. Kalau mau pasti Lakers lebih diuntungkan. Kalau Maverick sendiri gimana ya? Davis baru main berapa menit kan udah cedera. Ringkih banget. Jadi ya ngomongin ininya lagi, conditioningnya, kalau emang Davis bisa nggak cedera sampai misalnya nanti dia sembuh dan bisa di playoff nggak cedera, mungkin bisa dapat tuh, bisa melangkah jauh di playoff. Tapi kalau dia cedera lagi ya zong udah. Ya emang murni Mavs ini yang nggak mau perpanjang kontrak Doncic, nggak mau keluar uang aja, bukan masalah conditioning tubuh atau apa. Ngomong kosong itu. Terus mau siapa yang nggak mau lah ya, mungkin ditawarin buat tuker. Doncic gitu. Makanya kan dia nggak percaya kan pas si Rob Pelinka-nya itu eksekutifnya Lakers ditelepon sama si GM-nya si eksekutifnya pemiliknya si Mavs, dia kan bilang, ini mah bercanda doang, bohongan. Ternyata beneran ya. Udah ayo. Ya udah mendingan tuker. Tapi bakal jadi ada dua ini dong. Dua matahari di Lakers, itu gitu. Juga menjadi seru tuh, karena dua pemain ini kan dua yang dominan ball handler. Nah, kita lihat nih siapa yang Doncic dan LeBron. Kita lihat siapa yang akan ngambil peran playmaker itu. Kan pertandingan pertama debutnya bagus tuh, menang kan Lakers. Nah tadi lawan Jazz yang rekornya jelek kalah ternyata. Nah itu masih nggak tahu. Dan senternya kan juga menjadi pertanyaan, karena kemarin yang center yang diincar di trade deadline itu Mark Williams, setelah trade-nya selesai dibatalkan kan, karena ternyata kondisinya Mark Williams ini katanya nggak sesuai dengan yang Lakers inginkan. Jadi trade-nya diputar lagi, dibalikin lagi Mark Williams. Jadi akhirnya Lakers sekarang ngambil center dari free agent Alex Len. Nah kita nggak tahu nih kualitasnya bisa nggak untuk ngimbangin nanti di playoff misalnya gitu lawan center lain gitu. Belum kelihatan ya berarti ya untung ruginya. Tapi siapapun yang untung, masa depan harusnya Lakers, tapi yang untung sekarang itu NBA. Menang banyak NBA. Iya, menang banyak. Ya, All-Star juga jadi sorotan nih sekarang. Viral lah itu. Paling enggak mungkin orang jadi penasaran nonton lagi. Tapi musim ini tuh kira-kira yang menarik apa lagi, Mas? Dari pemain kah atau dari tim yang memungkinkan atau potensial untuk juara musim reguler gitu? Ngomongin juara itu sebenarnya gara-gara trade deadline kemarin itu semua jadi abu-abu lagi sekarang. Karena padahal awalnya kan ya tim-tim yang itu lagi kan, maksudnya kayak juara bertahan kan Celtics, ya kemungkinan mereka masuk final lagi lah. Kalau sekarang kan diubah lagi tuh. Kalau di barat kan ada Denver Nuggets, kan mereka juga kalau ini diunggulkan karena ada Jokic-nya. Tapi dengan pertukaran besar di barat itu jadi ngacak lagi sekarang. Bisa jadi Lakers kalau on form Doncic sama Jamesnya bisa ketemu tuh formulanya, mungkin aja mereka bisa sampai final kan ininya momentumnya, apalagi pengalamannya udah ada di playoff. Warriors kan peringkat 10 tuh udah susah ngangkat itu Curry sama Draymond Green, tiba-tiba datang Jimmy Butler. Nah ini udah mulai naik lagi, bisa jadi mereka naik playoff menang lagi nanti, nggak tahu itu. Makanya jadi kebalik-balik lagi kalau masalah prediksi. Tim yang sekarang unggul kan tim-tim muda tuh kayak OKC. Di sebelah ada di timur itu Cleveland. Itu kan tim yang bagus, punya bintang muda tapi nggak punya pengalaman playoff. Padahal kita bicara playoff kan itu udah dunia yang berbeda. Tempatnya LeBron, tempatnya Curry gitu. Udah ngomongin mental ya kalau kayak gitu ya. Mental. Jadi bisa aja mereka di musim regulernya sangat sering kejadian kayak gitu, sangat sering. Ketika playoff, beda. Kalau ditonton langsung di Paris, itu menarik karena di Paris kemarin kan 4 dari pemain yang di Paris itu masuk dalam timnya Shaq. Jadi 4 dari 8 main tim Shaq itu main di Paris tuh. Nah jadi chemistry-nya udah jadi tuh. Ya. Tim ini internasional ada Wemby, kelupaan.
di timnya Chuck itu ada Wemby. Nah, kita lihat tuh gimana Wemby bisa show off nggak dia. Ya, atau ya udah kita saksikan, kita nantikan ya berapa hari lagi ini apakah seseru itu apa cuma ini pertaruhan NBA juga ya, pertaruhan NBA, pertaruhan tim, kita saksikan aja lah drama-dramanya ya Mas. Dan mungkin untuk tulisannya bisa dibaca, diakses di kompas.id. Dari kita cukup aja untuk bahas peristiwa hari ini ya, bahas NBA. Sampai ketemu lagi di bahas peristiwa selanjutnya. Terima kasih Mas Kel. Terima kasih juga sahabat Kompas. Sampai jumpa.